Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi untuk uji heteroskedastisitas dengan metode scatter plot ya. Kalau ujung ini menggunakan metode scatter plot. Oke. Lalu ini untuk data-datanya ya. Ini datanya pakai data punya saya. Oke. Jadi sebelum masuk ke SPSS, aku menjelaskan dulu mengenai konsep dasarnya. Jadi uji heteroskedastisitas ini adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi, di mana salah satu persyaratan yang harus terpenuhi mau nggak mau itu harus benar-benar dikerjakan seperti itu dalam model regresi. Jadi dalam model regresi ini yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas akan berakibat pada sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi yang kita lakukan gitu. Jadi untuk di heteroskedastisitas ini harus tidak terjadi. Apabila terjadi, maka data itu bermasalah seperti itu. Lalu kita mulai aja ke SPSS-nya. Kita masuk ke SPSS-nya. Belajar apa, Cak? Kamu aja. Aduh, nge-lag banget lagi laptopnya. Ya, sengaja. Iya. Oke, kita lanjut aja. Kita masuk ke SPSS, masuk lalu ke variabel view. Kita masukin X1, X2, X3, Y. Lalu untuk labelnya saya char, NPF, WOPO, dan ROI. Oke, untuk data view-nya kita copy dulu dari Excel. Kita copy. Oke aja teman-teman. Oke, ini udah semua. Langsung kita masuk ke tahap analisisnya. Yang pertama yaitu kita ke analyze, lalu ke regresi, habis itu linear. Habis itu kita masukkan ROE itu ke dalam dependen. Lalu kita NPF Bopo masuk ke independen. Ini udah semua udah masuk. Lalu kita ke plot. Oke. Nah, untuk di sini harus teman-teman semua harus berhati-hati. Jangan sampai salah memasukkan variabelnya. Nah, untuk variabel Y ini dimasukkan as receipt ini. Kita masukkan ke Y. Lalu untuk X-nya itu kita masukkan Zpred. Oke, ini udah semua. Diingat-ingat dan berhati-hati di sini takutnya nanti di hasil akhirnya itu bisa salah. Kalau misalkan salah memilih. Lalu untuk continue, oke, sini langsung muncul ya teman-teman. Kita langsung ke bawah. Nah, ini dia. Untuk scatter plot ini, nah, di sini kan langsung berbentuk nih. Berbentuk yang namanya kayak diagram seperti inilah teman-teman. Nah, ciri-ciri tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas yang pertama itu adalah titik-titik datanya itu menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini titik-titiknya ini sebaran di antara titik 0 dan titik 0. Dia nggak berkumpul di pada satu tempat saja. Lalu yang kedua, titik-titiknya ini tidak mengumpul hanya di atas dan bawah saja. Jadi ini benar-benar menyebar. Kan menyebar nih. Oke, nah ini menyebar nih satu sendiri di sini dia nih. Lalu untuk ketiga itu penyebaran titiknya itu data tidak terpola. Kalau ini kan kita tidak terpola, bentuk polanya kayak gimana? Nah, ini kemana? Ya kan? Jadi
untuk data scatter plot ini, metode scatter plot ini, jadi penyebaran titik-titiknya itu tidak berpola teman-teman semua. Ini kan mungkin karena data saya sedikit, ya itu cuma 12 sampel, jadi cuma segini doang. Mungkin teman-teman bisa maybe kayak kuesionernya bisa sampai 100, sampai 200. Misalkan. Jadi nggak seperti ini gitu teman-teman semua. Nah, jadi untuk scatter plot ini kalau bisa dibilang memiliki kelemahan teman-teman semua. Jadi tergantung pada asumsi kepada dosen penguji teman-teman semua. Kalau bisa untuk heteroskedastisitas ini, kalau bisa menggunakan yang namanya metode lain gitu. Kalau saya pribadi untuk menguji data saya ini, saya menggunakan uji Gleason teman-teman. Jadi nggak menggunakan scatter plot. Jadi scatter plot ini kalau bisa dibilang mempunyai kelemahan. Coba teman-teman lihat di sini. Di sini kan kayak berbentuk polanya itu kayak menurun. Jadi kalau menurut saya ini di sini dia berpola. Jadi alangkah baiknya teman-teman semua kalau menggunakan scatter plot diganti aja menggunakan metode lain. Kalau bisa metode uji Gleason aja. Metode uji Gleason itu sangat mudah teman-teman semua. Jadi teman-teman semua di sana udah langsung ketahuan angkanya. Jadi ada beberapa ketentuan yang tidak terjadi heteroskedastisitas, terus ada beberapa ketentuan yang terjadinya heteroskedastisitas. Jadi benar-benar real. Kalau di sini kan kita bisa dilihat kayak maybe ini kayak kebentuk atau misalkan ada yang menganggap ini nggak terbentuk begitu. Jadi tergantung balik semua kepada teman-teman semua menggunakan scatter plot atau menggunakan metode uji Gleason. Gitu. Kalau saya pribadi saya lebih ke uji Gleason gitu teman-teman. Udah paling cuma itu aja sih teman-teman. Uji heteroskedastisitas kita lanjut ke uji lainnya. Terima kasih.